Amai Kaliangan dari Pematang Siantar. Yang saya tanyakan untuk pertama bos hari Pak, itu kan kita juga biasanya organisasi itu kan ada pematangan. Nah, selama ini ada memang pupuk yang lain itu pematangan, tetapi dia nggak matang Pak. Alternatif saya ini seperti itu kalau matang betul, misalnya dia udah rontok buahnya, tetapi dia masih mengandung air, itu Pak pertanyaan pertama. Karena di dalam kan memang kemarin pernah waktu Jum saya tanyakan itu pematangan, tapi pematangan yang memang baik atau apa seperti pematangan dia matang, tapi kandungannya masih air. Yang kedua Pak, pengaplikasian biasa untuk pisang dan juga untuk coklat Pak. Terima kasih. Sudah masih berair gitu ya. Harusnya kan kalau matang itu memang airnya udah nggak ada gitu ya. Biasanya yang seperti itu apa namanya, matangnya dipaksa ya Bu. Matang dipaksa itu biasanya pelakunya bukan organik ya Bu ya, karena kalau organik itu kan alami aja, dia tumbuh alami gitu. Jadi begini, saya tadi di slide itu ada nanas ya Ibu, Bapak Ibu lihat nanas. Nah, nanas itu setiap kali saya pulang pergi Bandung Subang, itu saya bertemu dengan namanya Pak Awak, petani nanas. Dia punya kebun sendiri. Dia nawarin saya nanas si madu, katanya manis. Saya beli 4. Pak, yang satu saya mau dimakan di sini sama-sama dengan Bapak. Kenapa? Enggak, pokoknya kita makan aja, ngobrol. Saya tanya, sama-sama makan, manis gak Pak nanasnya? Manis. Kalau saya, menurut saya kok bilangnya asam nih. Menurut Bapak manis apa asam? Manis. Manis apa asam? Dia ketawa, asam Pak. Nah, kenapa asam? Padahal itu manis. Setiap buah yang matang manis rasanya. Itu karena ada perubahan genetik ketika kita lakukan pemupukan secara terus-menerus dengan pola yang lama. Ya, kita tidak menyalahkan itu karena memang adanya seperti itu. Nah sekarang begini Pak, nanas yang 4 ini saya bayar, tapi tolong Bapak beli pupuk saya. Gitu. Jadi kalau Bapak beli 1, saya kasih 5, apa bonusnya? Aplikasikan ke tanaman, karena dia mematangkan nanas itu pakai etrel. Ada nggak etrel di daerah Sumatera Pak? Untuk mematangkan buah itu pakai etrel, jadi dipaksa. Ibu kalau beli pisang, itu nih pedagang yang jahat. Ya, kalau pedagang baik mungkin enggak. Ditebang, dicelupin ke ember, diangkat, digantung, 2 jam 3 jam kemudian kuning semua. Rasanya asam juga. Gitu. Nah ini kejadiannya seperti itu. Singkat cerita, ketika nanasnya diaplikasi dengan pupuk organik, itu kan kebun itu bersamaan dengan yang lain. Ternyata ketika yang lain baru mau hendak matang, dia 1 bulan sebelumnya sudah habis dipanen. Matang dan itu sempurna matangnya, nggak asam. Gitu. Makanya tadi saya tampilkan nanas karena itu punya pengalaman sendiri dengan nanas. Nah artinya dengan sawit pun sama. Kalau misalkan pematangan itu dipaksa dengan kimia supaya cepat bisa dipanen, nah hasilnya seperti itu, pasti basah, banyak air. Nah kalau matangnya secara alamiah, dia dengan sendirinya matang karena pengaruh unsur-unsur alami, pasti dia nggak akan berair. Itu yang saya alami, karena kalau saya mengalami langsung dengan bersentuhan dengan sawit kan, saya lebih sedikit pengalamannya dari Ibu, gitu. Jadi saya hanya beberapa kali saja melihat sawit. Nah itu yang mengenai pematangan. Kemudian tadi yang berikutnya apa? Pengaplikasian pada pisang Pak. Pada pisang ya. Coklat. Ya, pisang sama coklat. Pisang itu kalau dibudidayakan secara profesional memang ya perlu hentakan. Saya pikir dosisnya antara pisang dengan coklat itu bisa setengah dari dosis coklat. Kalau aplikasi coklat bisa sama dengan aplikasi yang lain. Ibu 1 meter dari batangnya masukkan TH Pirsa. Tapi untuk pisang lakukan lebih sedikit. Ya. Karena pisang itu sendiri di dalamnya sudah banyak sekali mengandung unsur-unsur hara yang baik.
dia hanya butuh dekomposer saja untuk bekerja fotosintesisnya dengan baik. Mungkin itu Bu aplikasinya. Jadi sama ditanam di bawah, tidak perlu disemprot lah. Kalau pisang masa sih pisang disemprot kan aneh jadinya Bu. Pak, untuk yang coklat kan agak unik dari yang lain. Yeah. Maksudnya kan selama ini kalau dia dipupuk kan langsung tumbuh daunnya. Padahal coklat itu kan harus kayak dipangkas-pangkas. Apakah sama Pak kinerjanya kalau kita pakai TH Versa? Kan itu kan menghijaukan daun atau subur. Yeah. Padahal kalau coklat kan kalau tumbuh subur daunnya kurang bagus untuk buahnya. Iya, Pak. Tanaman itu akan lebih jujur sebetulnya. Dan saya yakin pertumbuhan coklat itu akan jauh lebih besar. Ya kalau memang ada kebiasaan menghilangkan sebagian daun, ya nggak apa-apa, itu lakukan saja. Tapi kalau memang kemudian dengan aplikasi ini Ibu kemudian terjadi buahnya baik tanpa harus membuang daunnya, berarti pekerjaan kita jauh lebih efisien. Karena begini, ketika pupuk ini diaplikasikan di jambu mede, Bu ya, jambu mede itu 1,5 bulan kemudian keluar bunga, keluar pentilnya, dan yang membesar itu bijinya, Bu. Si pupuk ini tahu aja dia. Karena kan dagingnya kan nggak dijual, yang dijual itu kan bijinya. Nah yang besar ini bijinya, Pak. Ini kan ya saya juga merasa apa ya dengan kejadian-kejadian seperti ini, wah ini luar biasa banget. Kok pupuk ini kok mengerti banget apa yang diinginkan pemiliknya gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya dipupuk kemudian yang terdiri yang membesarnya itu dagingnya dan bijinya kecil, ya saya nggak dilirik dong Bu. Tapi kalau kemudian dipupuk TH Versa dan bijinya yang semakin besar, buahnya mengecil, dagingnya, kan ini yang diharapkan para petani jambu mede. Nah, mudah-mudahan ini juga terjadi di coklat. Ya daun nggak apa-apa silakan tumbuh, tapi buahnya tetap besar-besar. Begitu. Mungkin lakukan aplikasi TH Versa seperti tanaman yang lain, sama aja. Pengaplikasiannya sama juga Pak, 3 bulan sekali. Iya. Terima kasih Pak. Ya.